Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil azim. Tsumma salatu wassalamu ala rasulih nabiyil karim wa alihi thayyibin tahirin al ma'sumin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa karimni binuril fahmi. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wa anshur alaina khazaina ulumik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya alhamdulillah kita bisa mulai lagi pembahasan ya mungkin dua ada bersalah dan pidatul hikmah ya. Ya, yang pertama mungkin review dulu terkait dengan tulis kemarin. Jadi bukunya ada Bussolah judulnya ya. Kemarin sudah diantarkan bukunya itu seperti apa dan isinya itu ini sekalian mereview bahwa fi adabillati takunu dzurriyatan fi jami'il halati as-salatiyah bal fi jami'il ibadati wal manasik. Jadi ada adab dalam sholat dan secara ya adab ini juga untuk ibadah-ibadah yang lain ya. Dan manasik yang pertama itu adalah fi tawajjuh ila isi rububiyah wa didil ubudiyah. Ya, pertama itu tawajjuh itu fokus lah kira-kira. Terus yang kedua itu mengenai martabat maratibil maqamati ahli suruk ya. Mengenai martabat tingkatan ahli suluk. Suluk itu secara artinya perjalanan. Terus yang berikutnya tentang khusyuk ya, fi bayanil khusyuk, penjelasan tentang khusyuk. Terus pasal keempat fi bayani tumakninah, tentang tumakninah. Terus berikutnya fi bayani hifdzi alal ibadah min tasarrufi syaitan, tentang apa? Menjaga ibadah dari tasarruf syaitan. Air syaitan itu digunakan oleh syaitan. Jadi alih-alih kita sholat mendapatkan sesuatu, nah itu bisa dibajak oleh syaitan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Terus pasal ke-6 fi bayani nasti wal bahjati fil ibadah, tentang apa? Nasyad itu mungkin kira-kira semangat lah ya. Bajah itu gembira. Jadi ibadah itu secara garis besar harus dilakukan dengan semangat ya, bersegera gitu ya, tidak malas dan dengan gembira, dengan apa? Dengan dengan suasana hati yang baik supaya ada hasil. Kalau nggak ada semangat, malas-malasan itu ya sama-sama melakukan tapi itu nggak akan ada hasil. Terus ya ini dalam semua hal ya maksudnya. Jadi bukan hanya dalam sholat, dalam hal apapun itu kalau dilakukan dengan seadanya itu nggak akan ada hasil. Terus fi bayani tafhim, itu yang kemarin tafhim. Yang terakhir adalah tentang hudurul fi bayani huduril qalbi ya, tentang penjelasan mengenai kehadiran hati. Dan ini masih banyak lagi, ini baru sampai halaman kira-kira halaman 80-an dari keseluruhan 575 halaman. Jadi buku ini cukup rinci. Nah, kita ulang lagi sepintas mengenai tawajuh tadi itu ya. Tawajuh itu fokus. Jadi penjelasannya bahwa
Oh ya, mengenai penjelasan adab ya. Apa itu adab? Adab itu adalah ini ya. Cara yang paling sempurna untuk melakukan sesuatu. Jadi adab itu adalah merupakan cara-cara yang harus digunakan untuk mencapai tujuan yang maksimal dari suatu apa yang kita lakukan. Jadi itu adab. Nah, kalau sholat ini khususnya ibadah ya, karena ibadah itu ya gerakannya cuma begitu saja ya. Gerakannya gerakan-gerakan sederhana, bacanya juga enggak terlalu sulit untuk untuk diucapkan. Nah, justru karena kelihatannya enteng gitu ya, maka mungkin kalau kita melakukannya dengan lalai, melupakan adab-adabnya, ya hasilnya ya seperti orang ngobrol begitu ya, nggak ada sesuatu. Padahal sholat ini kan dikatakan macam-macam tiang agama segala macam gitu ya, dengan merupakan hal yang pertama dihisab terus apa, dan jadi ibadah-ibadah ini harus kita sempurna, jadi harus kita lakukan adabnya harus. Nah, kalau kita penuh kita tidak kita perhatikan adab-adabnya, maka ya sholat itu ya mungkin ya begitu-begitu aja ya gitu. Pertama gerakannya sempurna, yang kedua juga ya secara fisik itu perbuatan yang sederhana, dan yang kedua juga dilakukan setiap waktu. Jadi kalau kita lalai mungkin tidak akan mendapatkan manfaat. Ya, jadi yang pertama itu perlu tekad ya, iroda. Jadi yang pertama itu harus ada, kalau dalam berapa buku itu bangun ya, yakto, ada tekad, ada keinginan untuk menyempurnakan diri ya, yatakamal. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga untuk tekad ini kita harus memandang bahwa pandangan dunia yang benar ya, pandangan dunia benar bahwa dunia ini benar-benar sementara, dan harus kita kelola ya. Jadi kaitan kita dengan dunia ini kita harus kontrol ya. Kalau kita mengalir begitu saja, itu nanti kita mungkin akan menjadi seperti hewan, makan apa gitu. Jadi manusia itu kalau dibiarkan begitu saja tanpa bimbingan, dia akan seperti hewan-hewan yang lain ya. Jadi ya akan yang tumbuh itu adalah potensi hewaninya, dan potensi rohaninya itu akan terhilang ya, tidak kuat. Jadi yang muncul nanti adalah kemampuan material ya. Nah, itu Imam Khomeini menyebutnya itu adalah kalau fitrah sekunder. Jadi kayak fitrah, tapi itu sebetulnya sekunder ya. Jadi keinginan-keinginan kita tentang hal-hal yang material itu nanti muncul juga sih, kayak fitrah juga. Fitrah itu kan sesuatu yang yang di atasnya itu kita diciptakan ya, kita jadi bios ya, semacam bios begitu, yang ditanam di tempat yang paling dalam dalam diri kita. Nah, nanti itu sepertinya seperti fitrah ya. Jadi sebenarnya fitrah manusia itu diantaranya itu adalah untuk mencapai kesempurnaan. Jadi ada keinginan di dalam diri kita itu untuk mencapai kesempurnaan. Nah, persepsi mengenai kesempurnaan itu yang mengarahkan nantinya mendrive manusia untuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tawajuh itu supaya fokus kita itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fokus manusia itu ya diantaranya tidak berlepas dari tiga. Yang pertama dunia, yang kedua akhirat, surga gitu ya. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
secara garis besar itu. Dunia itu apa? Dunia pokoknya selain akhirat dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang kita menganggap itu sebagai hal-hal yang sempurna. Nah, kalau itu kita anggap sebagai hal yang sempurna, maka dengan sendirinya kita akan mengejar hal itu. Nah, itu tawajuh namanya kurang lebih. Nah, jadi tawajuh, fokus kita itu harus kita arahkan pada hal yang benar. Kira-kira ya itu Allah Subhanahu wa taala. Itu mengenai tawajuh. Dan tawajuh itu setelah tawajuh, kata kunci berikutnya adalah isi rububiyah dan dilil ubudiyah. Ya, tawajuh fokus, terus fokusnya itu pada isi rububiyah bahwa Allah itu Maha Besar, dan dilil ubudiyah bahwa kita ini fakir, hina, gitu, tidak punya apa-apa, mau kondisi apapun kita tetap fakir. Jadi itu harus kita tanamkan baik-baik dalam diri kita, jangan sampai kita lalai bahwa kita itu fakir. Nah, itu fokus, itu 3 hal itu kita jaga. Itu yang pertama. Jadi memang begitu, nggak ada cara lain. Nah, kefakiran itu diantaranya juga bisa kita peroleh secara rasional, ya, apa namanya. Nah, itu filsafat itu diantaranya bisa menunjang bahwa kita itu fakir, bisa menunjang secara rasional bahwa manusia itu memang fakir. Jadi karena pun fakir itu kalau dalam itu adalah sifat dzati dari mahiyah, ya. Kita itu mahiyah, dan secara dzati apa yang semua mahiyah, ya fakir. Itu kita sudah buktikan dalam filsafat. Dan juga di Budaya itu diantaranya juga dulu itu harus ada perasaan mubtar, ya, amma yujibul mubtara idza jaa. Jadi kita selalu dalam keadaan merasa terpepet, tidak ada tidak ada harapan kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya ini dalam ayat amma yujibul muttarra wa yakshifu su. Dan siapa yang menjawab seruan orang-orang yang mubtar dan yakshifu su, ya, dan menghilangkan keburukan-keburukannya. Jadi Allah itu akan mengijabah hamba kalau doanya dalam keadaan mubtar, seperti orang terpepet sudah hampir mati begitu, ya, sehingga itu terus nggak ada harapan lagi kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada punya penyakit apalah atau punya kondisi bagaimana, sehingga berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, itu kalau bisa kita jaga. Terus ya di sini aja jabda. Jadi ya kadang-kadang Allah itu ya dalam kesempatan tertentu itu Allah semacam memberikan bonus, ya, bahwa ada perasaan seperti itu menguat, ya, dalam kesempatan tertentu. Nah, kalau itu terjadi, nah itu jangan dibiarkan, ya, harus disambut dengan perbaikan dalam ibadah kita. Itu mengenai tawajuh. Yang kedua masih ada, ya. Pertama yaitu martabat
ilmu, ya ini sudah juga bahwa yang pertama martabat ilmu husuli, martabat ilmu secara rasional, jadi merupakan suluk ilmu ya. Ilmu yang harus dicapai itu apa saja? Yang pertama itu relasi antara Allah dengan hamba tadi fakir ya. Ya. Terus fakar itu adalah zat hamba tadi sudah ya. Dan kalau tidak diberi terus menerus itu kita akan hancur ya. Jadi bahaya itu kita rasakan bahwa bahaya itu memang setiap saat. Jadi nggak ada seorang pun yang tidak merasakan dalam hidupnya itu bahaya ya. Nah kalau nggak merasakan itu lagi cuek deh. Nah, kalau dia sedikit saja mau berpikir pasti akan merasa bahwa dari detik ke detik orang itu dalam keadaan bahaya. Memang begitu, itu secara real juga begitu, secara filsafat juga begitu, secara ayat dan riwayat juga begitu. Nah, jadi ya itu mungkin ya sudah ayat-ayatnya banyak mengenai itu ya. Ya mengenai bahwa kefakiran kita itu misalkan ya lillahi ma fis samawati wal ardh, dalam misalkan dalam dalam ayat kursi atau dalam Al-Fatihah, di mana-mana bahwa kita itu. Jadi yang kedua, supaya kita memandang realitas itu sebagaimana adanya, bukan dengan kacamata wahmi ya. Wahmi itu ya seringkali kita mengira bahwa ya kita ini seringkali kalau lalai itu di drive ya, digerakkan dengan waham. Yang kita anggap waham itu ya, wahmi itu hal-hal yang kita anggap itu real, terus kita kejar-kejar, dan setelah dapat, nah itu ya gitu aja gitu, nggak ada apa-apanya. Itu wahmi. Beda dengan yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan Al-Bait alaihissalam, atau yang ditunjukkan oleh agama. Apa yang ditunjukkan oleh agama itu memang wujud karena dari Allah Subhanahu wa taala, wahana yang wujud. Begitu. Ya, seperti misalkan katakanlah lomba karambol. Lomba karambol, kalau kita kemarin lomba karambol mungkin nggak ada orang yang mau ikut. Ya kan. Terus kalau gimana kalau kita disai hadiah misalkan, hadiah macam-macam apalagi misalnya. Nah terus seolah-olah lomba karambol itu jadi wah, tapi tetap aja kan lomba karambol itu ya lomba karambol, mau hadiahnya besar mau yang kecil ya tetap itu remeh gitu. Nah, itu kira-kira waham itu seperti itulah. Jadi apapun pokoknya selain dari yang ditunjukkan oleh agama itu waham, tidak real. Nah filsafat itu membedakan mana yang real, mana yang waham di antaranya. Jadi supaya kita memandang realitas itu sebagaimana adanya, bukan bukan dengan kacamata waham. Ini ada doanya ya, Allahumma arinil asya kama hiya. Ya Allah, perlihatkan kepadaku segala sesuatu sebagaimana adanya. Ya, pemahaman terhadap ini dzilil ubudiyah ya, isi rububiyah ya, mungkin ini bisa untuk memandang realitas sebagaimana adanya ya. Yang kedua, martabat yang kedua itu adalah itminan ya, ketenangan batin. Jadi ilmu tadi itu harus diamalkan ya, seperti tadi menulis apa yang kita ketahui secara rasional itu kepada dalam kalbu.
itu ilmu harus diamalkan ya. Jadi nah itu harus kita cari dengan riyadhah ya. Dan ya tadi tawajuh, jadi makin kuat tawajuhnya itu makin cepat suluknya ya, makin cepat menuju Allah Ta'ala, makin kuat irodahnya makin cepat ya. Terus berikutnya setelah stasiun ilmu itu adalah itminan ya. Ini tingkatan yang lebih tinggi dari ini, ilmu sudah mulai merasuk ke dalam kalbu. Ya, jadi ini syaratnya itu harus tadi istiqomah, muraqabah dan muhasabah. Muraqabah itu menjaga diri terus-menerus, dan muhasabah menghisab, melakukan evaluasi diri lah. Dan musyaratah, muraqabah dan muhasabah. Musyaratah itu tekad untuk melakukan sesuatu, muraqabah itu mengawasi diri, muhasabah itu melakukan hisab ya. Terus jadi harus kita tafakuri ya, diantaranya itu. Jadi ilmu-ilmu kita tafakuri, kita renung-renungkan sehingga itu masuk ke dalam kalbu. Dan terus makam yang ketiga itu itminan ya. Kalau terus menurut itu tadi itu kalau sudah kedua itu terus menerus mungkin akan menjadi konsisten ya. Ya jangan sampai turun, jadi itu dijaga jangan sampai itu turun ya. Ya terus kesedarannya ini penyaksian ya, musyahadah, menyaksikan ya, bisa berkomunikasi dengan alam alam batin. Terus berikutnya menaik khusyuk ya. Mana bahasanya adalah wudu dan khusyuk dan seterusnya ya. Mungkin ini kita reviewnya nanti lagi nih, nanti materi yang kita sudah siapkan nanti ke depan ya. Ya di sini jadi kalau seorang hamba itu taat kepada Allah, nanti di surga dia bisa kun fayakun, kira-kira begitu ya. Nah ini semua bisa diperoleh dengan melalui kehadiran kalbu. Jadi kalau hamba itu tidak bermaksiat dan mereka melakukan semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, jadi hamba yang baik, dia akan hayyul dan qayyum ya, walaupun hayyul qayyumnya itu pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi tentunya makom yang mulia itu tidak diberikan kepada sembarang makhluk, tentunya begitu ya. Jadi diberikan pada orang terpilih. Jadi memang syarat surga itu secara real susah sebetulnya kan. Bayangkan orang itu diberi otoritas hampir seperti Allah Subhanahu wa taala sendiri. Itu apa yang dikatakan itu terjadi. Nah, kalau orangnya itu masih punya kecenderungan maksiat, ya nggak dikasih, kan begitu logikanya. Karena mungkin ya, aidon min asraril ibadah wa fawaidiha anta taqwa iradatu nafsiyah. Dan darah ibadah itu kalau berhasil itu akan memperkuat iradah ya. Wa tatablughun nafsu ala tabiiyah, dan mengalahkan nafsu tabiiyah, wa takunul qawi tabiiyah musakharatun ya tahta
qadrati nafsi itu, dan akan menjadikan kekuatan lahir itu di dalam kekuatan potensi nafs ya, wasultan niha, dan ya kekuasaan nafs ya. Watakunul iradah malakutiyah nafidatun, dan iradah malakutiyah, iradah rohaniyah akan nafid ya, akan berkuasa fi mulkil badani, dalam kerajaannya, bihasi takunu takuin nafsi ila nafsi kamilan tu ila binisbati ila kita ala la ya sunallaha ma amarahum wa bi amrihi ya'lamun. Jadi penjelasannya kemarin sudah ya. Jadi tidak akan nasihat itu seperti kerajaan badan itu seperti malaikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa naqulul an, dan kami Imam Khomeini selanjutnya berkata, inna min asraril ibadat wa fawaidihal al-muhimmah, dan dari rahasia ibadah dan faedah yang muhimmah itu yang penting, allati takunu baqiyatul fawaid muqaddimatun laha, dan ya diantaranya adalah hasil-hasilnya ya. Dan antakuna malakutil badan bijami'iha dhahiriha batiniha, dan ya akan menjadikan kerajaan badan, kerajaan manusia ini jadi ini dinisbatkan atau diibaratkan atau kata-kata yang dipakai itu adalah malakutul badan, kerajaan badan, kerajaan, dan yang itu adalah kekuasaan ya. Jadi dari waktu ke waktu itu di dalam diri kita itu ada pertempuran, ada tempuran, dan ada jihadun nafs, ada jihad akbar. Nah, siapa yang berkuasa, yaitu akan mendominasi. Jadi kalau yang mendominasi ya yang baik atau kerajaan rohani atau kerajaan ilahi, ya semuanya akan tunduk pada kehendak-kehendak yang ilahiyah. Nafasnya akan kuat, dan kalau yang menguat itu adalah potensi-potensi hewan, ya potensi hewan itu akan menguasai, dan akalnya itu akan ditujukan untuk memperkuat potensi-potensi hewani seperti itu. Dan itu makanya disebut jihad ya. Dan juga termasuk dohirnya ya, masih anggota-anggota badan lahir dan batinnya. Batin itu batin misalkan ya waham itu ya. Tadi waham itu daya khayal lah kurang lebih ya. Kemampuan kita untuk mereka sesuatu. Nah, kalau kerajaan potensi hewan itu akan menguat, ya dia akan menggunakan khayal kita itu, khayal kemampuan kita untuk berencana itu, untuk merencanakan, yaitu merencanakan hal-hal yang bersifat hewani. Jadi termasuk potensi yang Allah berikan kepada kita, potensi waham gitu ya. Jadi mereka mengestimasi, merencana ya gitu. Jadi orang itu punya potensi waham, bisa mengadakan hal-hal yang dulunya tidak ada. Beda dengan hewan itu wahamnya kecil ya. Hampir bisa katakan nggak ada, tapi manusia wahamnya ini kuat. Dan ini wahamnya ini yang kita ikuti, bisa waham kita, bisa waham orang lain. Jadi orang lain bisa menciptakan sesuatu sehingga orang banyak itu jadi mengikuti ya. Nah, musakharatun tahta iradatillahi ta'ala wa mutakharatun biharakati tahrikillahi ta'ala, dan bergerak ya harokah itu bergerak ya, kita harok
Harokah itu artinya gerakan kalau dalam bahasa itu, harokat, harokatil dan akan berada dalam iradah Allah Subhanahu wa taala wa takunul qawiyul malakuti wal malakutin nafsi min junudillah, dan akhirnya menjadi tentara Allah Subhanahu wa taala. Wa takunu kullaha kama malaikatillah, dan akan menjadi seperti malaikat Allah Ta'ala binisbati ilal haqqi ta'ala, dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Wa adal maratibil nazilati li fana'il qawiyyi wa iradati fi iradatil haqqi wa tartibi ala hada bitadris nata'ij al-azimah. Jadi berderajat-derajat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini berderajat-derajat ya. Fatakunul insanu at-tabi'i ilahiyan ya. Dan menjadilah insan yang tabi'i itu, insan yang materi, tadinya materi itu menjadi ilahi. Wa takun nafsi mardiyatan bi ibadatillah ta'ala, dan nafsu akan menjadi ridho ya, merasa puas dengan beribadah menjadi hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Watan hazimu ya, bijunudil iblis, dan mungkin berpasti dari tara iblis bimarrati wa ta'rudu wa takunu qalbu ma'a quwwati musliman lil haqqi, dan hatinya akan tunduk kepada al-haq ya, berwujud Islam, dan akan menyebar Islam itu dengan dengan tingkatan-tingkatannya ya. Jadi di buku lain itu ada martabat-martabat mengenai Islam. Jelasan bibati maratibi batiniah. Jadi Islam itu bertingkat-tingkat batininya ya. Fi qalbi. Ya. Fa kama annahu ta'ala wa taqdisu yujidu ya kullama arad kullama arada ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang maha suci mewujudkan ya apa yang menjadi iradahnya ya bimujarradil iradah, sebagaimana kehendaknya, maka ya jalu iradati hadzal abd aidan kadzalik, maka iradah hamba itu juga seperti itu ya, ka iradatihi ba'di ahli ma'rifah an-nabi, sebagaimana diriwayatkan ya, kama rawahu ba'du ahli ma'rifah, diriwayatkan oleh sebagian ahli ma'rifah an Nabi sallallahu alaihi wa alihi fi sifati ahli jannah, dari awal dari Nabi alaihi sallallahu alaihi wa alihi mengenai sifat-sifat ahli surga. Annahu ya'tim mulki ya ya itu ya keadaannya ya, ba'da istidzani yadkhulu fa yablughu salamu min Allah taala alaihim, dan mereka menyangki surga dengan setelah dengan izin dan dengan izin ya, setelah minta izin dan masuk dan menyampaikan salam ya, disampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ya, wa yu'adzimuhum, dan mengagungkan risalah mutakayan fiya ya min hayyul qayyum ya, alladzi la yamut ilal hayyul qayyum ya, dan mereka hidup ya, al hayyul qayyum. Jadi sebetulnya kita diciptakan itu untuk kekekalan ini ya, al hayyul qayyum. Nah di dunia ini nggak kekal, jadi salah satu fitrah manusia itu juga keinginannya untuk kekal.
Nah, kekalahan itu mau bagaimanapun itu juga nggak ada di dunia ya. Dunia itu memang diciptakan untuk tidak kekal. Jadi dunia itu ibaratnya seperti rahim bagi bayi ya. Jadi bayi itu diciptakan untuk hidup di alam dunia, dan apa yang terjadi dalam rahim itu akan sangat berpengaruh dalam kehidupannya kelak di dunia. Jadi walaupun itu sebentar di dalam bayi, dalam kandungan cuma beberapa bulan, tapi dia akan menentukan sekian puluh tahun kehidupannya di dunia. Nah, begitu juga kehidupan kita di dalam dunia ini, sekian puluh tahun akan menentukan kehidupan yang kekal di akhirat. Alladzi la yamutu illal hayyul qayyum alladzi la yamutu amma ba'du, dan tidak akan mati di akhirat itu. Fa inni aqulu li syai'in kana kun fayakun. Dan ketika ketika berkata kun maka fayakun di surga ya. Maka su'iltuka taqulu li syai'in kun fayakun. Fa inni ya, sebagaimana Allah ya, ini Allah ya. Amma ba'du, sebagaimana Allah berkata kepada suatu kun fayakun, maka engkau berkata li syai'in kun fayakun di surga itu ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam fala yaqulu ahadun min ahli jannah li syai'in kun illa fayakun. Tidak berkata di surga nanti sesuatu kun kecuali dia akan terjadi. Wa hadza ya sultanul ilahiyah, ini adalah sultan ilahiyah ya, kekuasaan ilahi allati u'tiyal abdu ya, yang diberikan kepada hamba iya la li ajli tarkihi iradati nafsi, karena diberikan kepada hamba karena meninggalkan iradah nafsu yang hayawani tadi ya. Wa tarkuhu sultanil hawiyyi, dan meninggalkan kekuasaan hawa nafsu ya, hawa al-hawiyyin nafsaniyah ya, hawa nafsu. Wa tarki ita'i iblis wa junudi, dan meninggalkan ketaatan kepada iblis dan hambanya. Wala ta'sulu min hadhihi ta'ijul madhkura illa bi khuduril kamil lil qalbi, dan itu semua tidak akan bisa didapat kecuali dengan yang disebutkan tadi ya, sampai dengan kehadiran yang sempurna dari hati. Nah, gimana kalau tidak sempurna? Kalau tidak sempurna nanti di proses di alam kubur. Ini proses di alam kubur itu juga lama dan menyakitkan ya, enggak sampai ke surga. Wa idza kana al-qalbu ghafilan, dan ketika qalbu itu ketika waktil ibadah ghafilan, dan ketika dia ketika ibadah itu ghafil, lalai, wasahian, dan main-main, la takunu ibadah hakikiyati, la takunu ibadatahu hakikiyah, maka ibadahnya itu tidak hakikiyah, bal tashbihil hawi, dan bahkan menyerupai main-main, walaib hawi, main-main, laib itu main-main. Wala takunu limithli hadal ibadah asar fin nafsi, dan ibadah seperti ini tidak memberikan bekas dalam jiwa, dan wala tatajawazu ibadata min suratil wa dhahiri ilal batini, dan tidak akan memberikan bekas pada lahir juga pada batin. Jadi ibadah yang main-main tidak akan memberi bekas efek kepada kehidupan lahir sehari-hari, dan tidak juga memberikan bekas pada malakut kama usyira ila dzalika fil ahadits, bagaimana disyaratkan hal ini dalam riwayat-riwayat ya, dalam hadis-hadis. Wala takunul qawin nafsaniyah misalnya ibadah, dan tidak menjadi
kekuatan nafsaniyah itu tunduk dalam nafsu, dalam itu ya, dalam tunduk kepada potensi-potensi batinnya tadi ya. Kadzalikal qawid dzahira wal batinah la takunu mustaslimatan li iradatillah, dan tidak menjadi berserah diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala dan juga malaikat mamalukata, dan tidak tidak tunduk lah ya, seperti itu. Jadi walaupun sholat itu sudah kita lakukan ini ya 50 tahun, 60 tahun seperti saya ini, ibadahnya sama aja, keadaannya sama, tidak ada perubahan, ya itu karena itu ya, karena ibadahnya tidak dilakukan dengan adab-adab qalbiyahnya ya. Jadi hafidhu gitu ya, dalam itu as-sholah dan sholatul wusta ya. Hafidhu katanya itu memberikan itu pengertian penjagaan dari dua arah. Arah pertama arah fikih, arah lahir, dan arah batin. Ya, jadi kalau sekolah itu orang itu ya rindu sholat sambil buru-buru ya, terus sambil berangan-angan kapan sholat selesai, merencanakan ini itu ya fokusnya itu dunia ya, begitu ya, itu mungkin tidak akan ngefek. Jadi nah bahkan ini kalau diteruskan ini Al-Quran selalu mengecamin orang yang saat yang lalai ya, sebagaimana dalam dalam Ar-Ra'ait Alladhi itu ya, Ar-Alladhi yukadzibu biddin. Nah, orang itu sholat cuma ya dikecam. Jadi ya, jadi selain itu juga sholat itu harus dijaga dari ujub dan kibir ya. Ini di ujung ada itu ya, sudut dan kibir. Ujub itu merasa baik, merasa berajar pahala. Kibir itu kita merasa lebih dari orang lain, lebih dalam bentuk apapun. Itu kibir. Jadi orang itu harus menjaga diri dari kibir. Jadi merasa dalam kondisi apapun ya, kalau kita merenung ya sebetulnya apa yang kita lakukan memang tidak apa-apa ya. Kalau sendiri ya banyak kekurangan. Jadi kalau kita ini di bedah yang disampaikan ya, kita akan banyak malunya ya. Jadi itu seperti itu. Ya, itu mengenai kehadiran kalbu. Sementara sampai sini dulu. Ada komen? Jadi masih ingat ya, di pasal ketiga bahwa pasal 3 mengenai arti dzati dan arodi, ya kan? Ini ada penjelasan dari Ustaz Yusuf ya mengenai dzati dan arodi. Ya. Dzati itu yang termasuk dalam definisi mahiyah, yang menentukan mahiyah sesuatu ya. Yang tanpanya itu mahiyah tidak bisa difahami. Jadi
mana tadi? Jadi mahya itu apa? Mahya itu hal yang sama. Nau ya. Nau itu apa? Nau itu adalah mahiyah yang sama yang dipersepsi dari beberapa afrod ya. Afrod itu individu itu afrod. Jadi kalau ada afrod kita mempersepsi hal yang sama, itu nau ya. Kalau mahiyah apa? Mahiyah yang adalah sesuatu yang dipersepsi dari keberadaan. Jadi ini apa? Ini pulpen. Terus ini ada kan, paling enggak dipersepsi dua hal dari kalau kita memegang sesuatu, misalkan ini pulpen yang kita pegang. Kalau kita melihat pulpen itu ada paling enggak dua hal yang bisa dipersepsi. Yang pertama bahwa yang kita pegang ini adalah sesuatu yang ada, ya kan. Yang kedua adalah ini namanya pulpen. Itu dua. Nah, pulpen itu adalah mahiyah. Nah, kalau kita punya beberapa pulpen, kemungkinan kita mempersepsi, oh ini pulpen, itu pulpen. Nah, itu beberapa pulpen, nah itu mahiyah ya. Jadi mahiyah nau itu adalah mahiyah yang bisa ditarik dari beberapa afrod. Nah, terus itu yang nau ya. Terus konsep yang pada nau tadi itu, katakan nau itu atau mahiyah juga. Nau itu bagian dari mahiyah ya. Mahiyah yang paling atas. Terus kalau mahiyah itu dibagi menjadi, kemarin sudah ya, dibagi menjadi 10. Yang pertama jauhar, yang terus kuantiti ini kam ya, kualiti, kaif, aina, mata, dan seterusnya sampai 10. Nah, yang pertama ini disebut jauhar, yang 9 ini arot, ini makulatil asyar ya. Jadi 10 ini disebut makulatil asyar. Nah, substansi itu adalah apa? Atau jauhar itu adalah yang kalau dia ada secara mandiri ya, tidak menempel pada yang lain. Itu substansi. Nah, substansi itu jadi bagian dari mahiyah. Substansi itu jauhar. Terus jauhar itu dibagi menjadi 5 ya. Jauhar yaitu mada, surah jismiyah, jisim, nafas, dan akal. Nah, akal itu adalah jauhar non materi dalam zat dan tindakan. Materi apa? Mu'na'ul mujarrad, taman yang dari dua sisi ya. Oke. Oh ya, ini belum tadi ya. Oh ya, ini ada yang belum ya. Ya, yang arodi ya, itu yang dzati ya. Selain yang dzati itu ada yang arodi. Arodi itu bagian dari mahiyah tapi yang datang dari luar. Kalau yang dzati itu yang dari dalam, yang begitu diciptakan dia menjadi bagian darinya ya. Itu jadi arodi. Kalau dzati, nah yang datang dari luar dzati itu yang datang dari luar itu maksudnya yang datang kemudian ya, tidak harus dari luar ya, bisa dari luar. Nah, yang dari luar tadi ada yang bidomimah, ada yang mahmul domina, ada mahmul yang kharijiyah, al-kharij al-mahmul ya. Ya, contohnya ini Mas. Nah, ini mungkin yang kharijiyah kemarin yang belum jelas ya. Mahmul kharij itu gini. Jadi misalkan mahmul tapi yang dikaitkan dengan yang ada di luar ya. Jadi misalkan
di atas ya, ini bukan tinggi ya, tapi di atas lah yang lebih tepat ya, di atas bukan tinggi, di atas sesuatu, atas dan di bawah, mungkin bukan rendahnya tapi di bawah ini. Nah, ini pentingnya. Ya mungkin ini lebih tepat ya, di bawah. Kenapa sesuatu diakan di atas? Ya karena ada sesuatu yang di bawahnya, dia butuh sesuatu yang lain yang untuk dia katakan di atas. Itu mahmul yang kharij. Apa yang lain, misalkan hamba, misalkan ya, budak itu harus ada tuannya. Jadi seorang itu, sesuatu itu, manusia dikatakan budak kalau dia ada tuannya. Kalau guru gimana guru? Guru atau dosen? Dosen kharij atau bidomimah? Mana kau tinggal tulis? Contohnya bidomimah. Bidomimah pada apa? Misal manusia bidomimah apa? Yang menempel. Dosen. Apa? Yang tadi dosen. Dosen itu bidomimah atau bil kharij? Bidomimah. Ya kayaknya kharij ya. Dosen kalau nggak ada mahasiswanya kan bukan dosen. Ya itu ya berilmu misalkan ya, berilmu alim itu mungkin kharij ya, dia dikatakan berilmu kalau ada ilmunya. Kalau berilmu ilmunya menempel padanya, ya begitulah. Mungkin kadang-kadang agak sulit juga mana yang pokoknya kharij itu kalau dia butuh keterkaitan dengan yang lain yang di luar, yang kharij. Oke, nah terus tadi sudah ya, tadi apa namanya, johar yang non materi tadi itu definisinya sudah ya. Nah terus kalau nauk materi misalkan manusia itu afrodnya kan banyak, iya kan, afrodnya banyak. Nah kalau apa namanya, nauknya non materi dari dua sisi ya, mujarad taman, mujarad dari dua sisi maunya dari fiilnya dan dari zatnya ya. Zatnya non materi dan perbuatannya materi. Itu ya ini akal ya. Substansinya non materi dan zatnya juga substansinya atau zatnya non materi dan tindakannya non materi. Nah, kalau nafas itu jiwa kita ini, jiwa manusia itu substansinya memang non materi, tapi memerlukan materi untuk bertindak. Untuk bertindak ini untuk menyempurna ya, untuk yatakamal. Jadi nah terus ada begini, ada kesimpulan bahwa kalau nauknya non materi misalkan akal tadi itu, maka individunya itu afrodnya itu hanya satu gitu. Nanti ada kaitannya dengan akhirat ya. Dengan satu. Naul mujarrad, bahasa itunya naul mujarrad, naul mujarradun muhasirun fil fard ya. Bahwa apa? Naul yang mujarrad, yang non materi yang sempurna ya, akal itu individunya hanya satu, afrodnya itu hanya satu.
Akal itu apa sih contohnya? Akal itu kalau dalam bahasa riwayat itu malaikat. Jadi malaikat itu kan malaikat banyak. Malaikat banyak itu makamnya beda-beda. Jadi makamnya itu itu beda-beda. Jadi beda secara substansinya memang beda. Secara hakikatnya memang beda. Antara misalkan Jibril dengan Mikael itu beda. Makanya dibilangnya tugasnya berbeda. Jadi beda dengan dengan kita ini kan manusia itu sama, bisa saling menggantikan. Tapi kalau Jibril nggak bisa. Jibril dengan malaikat itu nggak bisa. Jadi penjelasannya gimana, argumennya? Ini argumennya. Jadi yang punya afrod banyak itu kalau dia berhubungan dengan non materi ya. Apakah mutlak atau dua sisi. Yang materi mutlak apa misalkan? Materi yang substansi yang baik tindakannya maupun zatnya itu materi. Apa itu ya, misalkan ya materi benda-benda mati lah, batu apa segala macam. Itu materi itu yang hakikatnya non materi dan tindakannya juga non materi ya, substansinya non materi dan mada itu membawa potensi. Materi pun membawa potensi. Nah, karena ini masih membawa potensi, maka kalau dia berkaitan dengan itu afrodnya banyak. Batu banyak macam-macam batu. Manusia banyak macam-macam manusia. Gitu. Oke, ini selesai. Yang banyak itu sesuatu kalau banyak itu ada 3 kemungkinan ya. Asumsinya itu ada 3 keadaan. Yang pertama, banyak itu merupakan hakikatnya ya, bagian dari zatnya. Ya, misalkan batu, ya zatnya memang banyak ya. Keseluruhan hakikatnya ya, keseluruhannya. Yang kedua, banyak itu merupakan dari bagian dari zatnya ya, dari mahiyanya tadi. Jadi mahiyanya itu kata manusia ya kalau ini batu ya, jadi memang dari hakikatnya secara hakikat itu memang mengharuskan bahwa manusia batu itu banyak. Yang kedua, banyak bukan bagiannya, sebenarnya dia bisa aja nggak banyak gitu ya. Misalkan kalau dalam riwayat itu dikatakan barangkali ini ya, barangkali misalkan Ahlul Bait itu satu ya, awaluna Muhammadun, tengah kami adalah Muhammad dan akhir kami juga Muhammad. Jadi pada level tertinggi manusia itu satu. Gitu. Nah, kalau manusia itu masih di bawah, masih katakan materinya kuat ya, maka dia termasuk yang ini. Banyak itu bagian dari hakikat, bagian ya, bukan keseluruhan dari hakikatnya, bagian. Jadi dia bisa menjadi satu. Atau banyak itu merupakan lazim baginya, kelaziman bagi manusia itu, kelaziman baginya, lazim. Nah, sebetulnya lazim itu konsekuensinya ya, konsekuensinya mengharuskan dia banyak. Nah, ini mungkin mirip dengan yang kedua ini ya. Atau yang keempat itu banyak itu merupakan mufarik baginya. Kalau banyak itu merupakan hakikat, kalau banyak itu merupakan hakikat oke.
enggak gitu ya. Jadi apakah naul mujarrad punya sifat mufarrik? Jadi banyak yang kemarin itu banyak merupakan mufarrik bagi dia. Nah, ini yang mungkin untuk non materi ya. Non materi kan satu tunggal, jadi dia tidak tidak punya bagian. Jadi karena dia tidak punya bagian, seperti jiwa kita itu kita rasakan kan, jiwa kita nggak bisa dibagi. Jadi nggak bisa nggak mungkin non materi itu punya bagian, terus apalagi bagiannya menjadi banyak. Terus kalau asumsi banyak merupakan hakikat bagi non materi kan nggak mungkin juga. Terus yang paling mungkin itu mufarrik, banyak itu bukan sifat mufarrik baginya, sifat tapi yang datang belakangan ya, seperti mungkin kita persepsi itu. Jadi banyak itu malaikat, banyak itu ya pengertiannya ya ada Jibril, ada Mikail dan seterusnya. Nah, terus selanjutnya, apakah nau mujarrad itu punya sifat mufarrik? Tentu jawabannya tidak ya. Karena apa ya? Karena kita mungkin punya sifat mufarrik, sifat yang terpisah dari zatnya ya, itu sifat mufarrik. Apa misalkan sifat mufarrik apa sih? Misalkan punya uang, tidak punya uang, misalkan ya, ada yang punya uang, ada yang tidak. Jadi sifatnya itu mufarrik, sifatnya terpisah, datang dari, ada sifat mufarrik, ada sifat dzati. Kalau misalkan berilmu dengan ndak, itu mufarrik kan ya, mungkin mufarrik juga ya. Nah, kira-kira nau mujarrad punya sifat mufarrik enggak? Kan enggak, karena sifat mufarrik itu datangnya dari materi, Jadi kesimpulannya nau mujarrad itu hanya satu, punya satu, lebih tepatnya punya satu, bukan satu ya, hanya punya satu individu ya, satu afrod. Nah, apa penerapannya dalam itu? Jadi nanti di akhirat itu orang itu sudah kehilangan materinya, sifat materinya. Jadi dia menjadi sepenuhnya non materi. Nah, kalau dia menjadi non materi, maka dia menjadi spesies di akhirat itu. Jadi jadi setiap orang itu menempati spesiesnya masing-masing. Jadi kalau di kita ini manusia ini, kalau di dunia ini nanti ya manusia semua terkumpul dalam satu tapi di akhirat manusia itu masing-masing manusia itu adalah jadi punya hakikat masing-masing, punya definisi masing-masing sesuai dengan kondisi tadi itu, kondisi yang tadi dicapai dalam sesuai dengan hakikat batinnya tadi itu, gitu ya. Ini ini ya satu sisi mengerikan kalau kita tidak siap ya kah ya, satu sisi ini juga harapan bahwa kita harus serius menjualkan diri kita masing-masing ya. Makanya itu perlunya menganggap bahwa diri kita itu ya kalau kita dari situ kita bisa pahami bahwa kita ini memang pada kondisi masing-masing dari kita itu, atau khususnya
saya sendiri itu pada kondisi asfala safilin ya, daripada kondisi yang rendah. Jadi memang apa namanya, dengan ini kita harus memperjuangkan diri kita masing-masing dan menganggap ya memang diri kita secara itu rendah, perlu berjuang untuk ya untuk menyempurna, untuk lebih baik. Ya itu makanya doa-doa itu selalunya begitu ya. Ya ini memang tidak mudah ya, karena ya memang tidak mudah ya, karena memang ya gitulah, kita harus berdisiplin untuk hal-hal seperti ini. Jadi nanti dalam itu ya timbulnya penyesalan itu yaitu ya karena kita tidak disiplin gitu ya, melalai atau tidak perhatian ketika sholat, ketika apa yang gitu-gitu ya. Kita penting mencapai spesies yang apa ya, yang begitu aja. Nah, jadi kita sudah diberi fasilitas oleh Allah berupa waktu. Ini hal yang penting untuk memproses diri kita itu adalah waktu, dan ya waktu modelnya itu waktu, dan caranya itu adalah ilmu. Nah kita ini waktu ada dan ilmunya itu sudah ada walaupun masih belum dipelajari ya. Jadi kalau kita mau belajar ada ilmunya. Ya kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memberi taufik pada kita semua, pada anak-anak, pada saudara-saudara kuliah dan saudara-saudara semua, orang tua kita semua, supaya kita serius ya dalam dalam beribadah, karena ya akhirat itu ya kekal. Ya. Ya begitu. Katanya penyesalan di akhirat itu nggak ada bentuknya di dunia ini. Jadi kalau di dunia ini penyesalan sebentar mungkin hilang, di akhirat itu penyesalan itu bisa berlangsung ribuan tahun atau ratusan ribuan tahun, katanya begitu ya, kata Ustadz Abbas itu. Jadi menyesal terus. Ya. Jadi ayat-ayat tentang penyesalan itu ya. Wa andirhum yaumal hasra. Ingatlah mereka tentang hari penyesalannya. Tidak dikatakan hari ya, di ayat itu tidak dikatakan hari kiamat atau hari hisab, tapi penyesalannya mungkin hisabnya lolos ya, tapi tidak maksimal karena melihat potensi-potensi yang seharusnya bisa dicapai, tapi karena kelalaian jadi timbul penyesalan, dan rasanya itu penyesalan yang katanya luar biasa. Iya, itu ya, ada komen. Ya mungkin kita tutup aja ya dengan doa faraj ya. Ya.
tutup dengan doa faraj. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma kun waliyikal hujjati minal hasan salawatuka alaihi wa ala alihi fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ah wa lana akhfirullah wa qaitan wa nasira wa dalilan nu'aina hatta tuskinahu ardaka ta'an wa tumatiyahu fi adawila birahmatika ya rahman rahimin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.